Hai adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita ketemu lagi di pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Sumber Kasih Bontang. Harapan Bunda, kalian semua dalam keadaannya sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan beribadah. Bunda harap adik-adik sudah siap. Siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, mari semua berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami di sepanjang pagi ini. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah ibadah kami, agar ibadah ini ya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita angkat satu pujian, Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya.
kita yang mau menyampaikan pujiannya. Yuk kita dengarkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wah, terima kasih ya telah menyampaikan pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Vera. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Yesus
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk membaca Alkitab. Tuhan tolong memberkati Bunda Vera yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan menjadi bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Adik-adik di rumah, bunda-bunda juga yang ada di rumah diberkati dengan firman yang akan diberitakan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Bunda Vera. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke adik-adik ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu,
sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jadilah anak Tuhan yang setia. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Bunda mau bercerita tentang Bapak Hosea. Adik-adik, adakah yang pernah mendengar atau mengetahui siapakah Bapak Hosea itu? Ya adik-adik, Bapak Hosea itu adalah seorang nabi. Artinya, Bapak Hosea itu bekerja sebagai pembawa pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di kerajaan Israel Utara. Bapak Hosea mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Dan dari perkawinan mereka itu, mereka dikaruniakan oleh Tuhan 3 orang anak yang bernama Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Ternyata masing-masing nama anak Bapak Hosea itu mempunyai arti loh. Arti dari anak pertama yang bernama Yisrael artinya adalah Allah menabur atau menyebar benih. Di sini nama itu dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan menyebar atau mencerai-beraikan orang-orangnya seperti tani yang menyebar atau mencerai-beraikan benih. Anak kedua yang bernama Lo-ruhama artinya tidak ada belas kasihan. Wow, ngeri ya. Sedangkan anak yang ketiga yang bernama Lo-ami artinya bukan umatku. Loh, kok bisa ya nama anak-anaknya Bapak Hosea itu mempunyai arti yang tidak baik semua? Adik-adik tahu tidak apa penyebabnya? Ya, ternyata nama-nama tersebut dipilih oleh Allah atau Tuhan Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan ya? Itu ternyata karena mereka lebih memilih untuk sujud menyembah, bahkan beribadah kepada patung buatan tangan manusia yang dikenal dengan nama berhala. Padahal semasa ini Tuhan selalu setia kepada bangsa Israel. Ya, adik-adik, Tuhan selalu menjaga, memelihara, memberkati, memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Sehingga sungguh sedih hati Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel yang dengan mudahnya berpaling dari Tuhan, adik-adik. Meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan dari Tuhan melalui kehidupan keluarganya, namun bangsa Israel tetap tidak mau mendengarkan Bapak Hosea. Bangsa Israel sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan. Mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau datang beribadah, dan itu membuat Tuhan sedih. Akibatnya, adik-adik mau tahu nggak akibatnya? Ya, akibatnya adik-adik bangsa Israel yang tidak setia itu menerima hukuman dari Tuhan. Mereka akan diserahkan Tuhan. Mereka tidak akan mendapat belas kasihan lagi dari Tuhan. Bahkan mereka tidak akan diakui lagi sebagai anak Tuhan atau sebagai umat Tuhan. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Padahal mereka adalah
umat pilihan Tuhan awalnya sangat dikasihi Tuhan, tetapi mereka menjadi orang yang tidak diakui lagi oleh Tuhan. Ya adik-adik, tentu kita tidak mau kalau dalam hidup kita Tuhan tidak berbelas kasihan lagi kepada kita, kepada bunda atau kepada adik-adik seperti kepada bangsa Israel karena tidak mau dididik oleh Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini bahwa didikan Tuhan kepada umat Israel, kepada kita semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Hari ini tepat tanggal 2 Mei dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini yang jatuh tepat pada hari ini, adik-adik kita belajar lagi dari firman Tuhan adalah dididik oleh firman Tuhan agar kita tidak bersikap seperti bangsa Israel. Karena Tuhan itu pasti sedih, bahkan menangis melihat kita semua bersikap tidak setia. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Pertanyaannya, bagaimana sih Bun caranya menjadi anak Tuhan yang setia? Apa saja yang kita harus lakukan ya? Ya, ada nggak yang tahu bagaimana menjadi anak Tuhan yang setia? Oke, contohnya setia mengikuti ibadah IMPA di setiap hari Minggu yang dilakukan melalui online atau daring. Kita berdoa kepada Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap hal. Mau makan, bangun tidur, mau belajar, mau bermain, berdoa. Setia membaca firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah setia dalam melakukan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, jadilah anak-anak yang setia dalam Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, dan dalam menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini adalah menghafal atau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Adik-adik silakan dihafal. Video hafalannya bisa dikirim ke bunda-bunda dan akan ditayangkan pada hari Minggu yang akan datang. Pengiriman video sebelum hari Jumat. Dan sekarang bunda berterima kasih juga kepada semua adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas pada minggu ini. Kita lihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan tugas. Kebaikan yang sudah aku lakukan selama ini: membaca firman Tuhan, membantu orang tua, rukun dengan adik, membantu tetangga, menghargai keluarga, menghargai teman-teman di sekolah maupun di rumah. IMPA Minggu 25 April 2021. Kebaikan yang telah dilakukan: membantu orang tua, mendengarkan orang tua, membantu teman, berbagi. Itu aja? Oke. Halo teman-teman, hari ini Charis membacakan kebaikan-kebaikan yang sudah Charis lakukan adalah: 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Menjaga adik. 3. Berbagi makanan dengan saudara. 4. Membantu adik mengerjakan tugas. 5. Mengalah dengan adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Kebaikan yang kulakukan: 1. Mendoakan orang tua ketika sakit. 2. Berbagi makanan dengan adik. 3. Menolong orang tua membersihkan rumah. Terima kasih. Halo teman-teman, kebaikan yang telah
rumah, membantu orang tua menjaga adik, membujuk dan menghibur adik saat menangis, bagi makanan atau kue kepada adik, kakak, dan teman. Tadi kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita semua meresponi firman Tuhan kita dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 97. Sudahkah engkau dengar? Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayat yang di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Mari soraklah gembala, nyanyi girang hati. Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Kita akan berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh Bunda Vera. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang selalu setia dalam melakukan firman Tuhan, selalu setia menjadi berkat, selalu setia menjadi garam dan terang dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan, dan mereka menjalani tumbuh kembang mereka di masa anak-anak mereka. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera juga buat mereka. Tuhan memberkati juga kedua orang tua mereka, memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan. Tuhan yang melihat, memberikan kesehatan, kekuatan juga kepada kedua orang tua adik-adik. Memberkati juga untuk pelayan-pelayan GPIB Sumber Kasih Bontang, khususnya kepada bunda-bunda, kakak-kakak pelayan yang ada. Biarlah kami terus tetap setia dalam melayani Tuhan, dalam
Pelkat PA GPIB Sumber Kasih Bontang. Memberkati juga Tuhan Yesus buat gereja kami, gereja GPIB Sumber Kasih Bontang, dari pendeta, dari Penatua Siamas, semua pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan, pegawai gereja, Tuhan juga memberkati juga semua jemaat yang ada, setiap usaha pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan Yesus yang melihat, menilik setiap jemaat yang ada di gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami, bagi adik-adik, bagi bunda-bunda, bagi seluruh jemaat. Tuhan Yesus yang selalu setia menjaga dan melindungi kami Tuhan dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mendengarkan lagi satu pujian dari teman kita. Yuk kita dengarkan. Tahukah kalian, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Kevin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Mari kita bernyanyi satu kali lagi teman-teman. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Dadah. ada satu solatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
sebelum kita akhiri akan ibadah kita, mari semua kita berdiri, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saat ini Bunda akan menyampaikan untuk ibadah kita di minggu depan. Kita masih beribadah lewat online. Nah, tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah walaupun kita beribadah lewat online. Mari adik-adik semua, kita akan tutup ibadah kita dengan menerima berkat sambil kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta engkau dalam sikap doa. Kristus adik-adik, ibadah impak kita di hari ini telah selesai. Saya Bunda Nona dan Bunda Vera mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah.